Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Ngantuk Mendengar Khotbah. Sepertinya setiap kita pernah ngantuk saat ibadah, terutama saat mendengar firman Tuhan. Saya sih juga pernah. Ya. Kalau sekali-sekali sih hal itu wajar saja. Tetapi ada loh orang yang setiap kali dengar firman Tuhan ngantuk. Kisah tidur saat mendengar khotbah juga terjadi dan dicatat di dalam Alkitab, yaitu saat Paulus khotbah. Kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai 11. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Saat itu Paulus sedang berada di Troas dan berkumpul dengan orang-orang percaya di sana. Dan keesokan harinya Paulus berencana untuk meninggalkan Troas pergi ke tempat yang lain. Karena itu Paulus memanfaatkan waktu itu untuk berkhotbah, untuk menyampaikan pengajaran-pengajarannya di sebuah rumah bertingkat. Cukup lama, bahkan dikatakan sangat lama, sampai tengah malam. Eutikus, seorang anak muda yang duduk di jendela, betul-betul tidak dapat menahan kantuknya dan jatuh dari tingkat 3 ke bawah dan akhirnya mati. Ya, dan kemudian Paulus merebahkan tubuhnya di atas Eutikus dan kemudian Eutikus ini menjadi hidup kembali. Ya. Setelah membangkitkan Eutikus yang mati, Paulus masih melanjutkan khotbahnya sampai dini hari, sampai pagi hari. Luar biasa ya kemampuan Paulus. Paulus tidak ngantuk, tapi karena dia mengingat betapa pentingnya waktu di mana dia masih bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia sampaikan itu. Ya, tentu mungkin aja di antara orang-orang yang mendengar itu ada juga yang ngantuk, tapi karena mereka tidak seperti Eutikus yang duduk di jendela, ya, mereka tidak sampai jatuh, ya, dan bahkan mungkin tidak ada orang yang tahu. Nah, kisah ini memberi gambaran kepada kita ya tentang pertemuan gereja mula-mula. Pertemuan minggu malam dilakukan di rumah-rumah jemaat dan bisa berlangsung dalam diskusi yang panjang sampai larut malam dan disertai dengan perjamuan kasih. Ada gambaran suasana yang hangat, mungkin bersahabat, banyak mujizat dan kesembuhan yang mungkin dilakukan. Menarik untuk membayangkan bahwa dengan sumber daya yang mungkin sangat terbatas dari gereja mula-mula, mereka sanggup membangun berbagai pertemuan rumahan dengan Paulus sebagai pembicara atau tokoh guru yang mengajarkan banyak hal. Dalam Kisah 2, sejak peristiwa Pentakosta, terjadi kebangunan gereja yang luar biasa dan orang-orang percaya itu dikatakan berkumpul setiap hari. Sekali lagi, setiap hari untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mereka menjadi bagian yang dinamis dari denyut kehidupan gereja mula-mula. Di zaman ini ada upaya untuk membangun komunitas dengan memanfaatkan ruang, ya, di mana ada kafe, di mall, di resto-resto menjadi pilihan-pilihan alternatif yang bisa menyenangkan dan bisa membawa suasana yang cukup kondusif bagi pembicaraan atau diskusi tentang kebenaran firman Tuhan. Ada indikasi bahwa ruang gereja terasa tidak cocok bagi masyarakat untuk topik-topik tertentu ya, atau untuk komunitas-komunitas tertentu. Di sisi lain mungkin gereja juga dianggap kurang relevan untuk tempat mendiskusikan berbagai topik yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat.
tentu tidak salah untuk memilih tempat di mana berbagai macam komunitas gereja, komunitas orang-orang percaya bisa berkumpul, bisa berdiskusi, bisa saling berbagi dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tentu hal ini hal yang baik. Ya, yang penting yang dilakukan adalah hal-hal yang betul-betul sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Misi Rasul Paulus ya berdenyut secara nyata di rumah-rumah jemaat, yaitu di ruang-ruang di mana berkumpul kehidupan orang-orang percaya pada saat itu. Ada perjamuan dan persahabatan, bahkan sampai ada yang mati karena ketiduran, jatuh. Dan untungnya Rasul Paulus bisa membangkitkan orang itu atau menghidupkan orang itu. Kisah ini dicatat dalam Alkitab, tentunya untuk menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, bahwa firman Tuhan itu penting sehingga Paulus begitu lama menyampaikannya. Tentu tidak bisa kita praktekkan di masa kini. Ibadah atau khotbah semalaman sampai pagi pasti nggak akan ada yang hadir. Tetapi mari kita belajar dari kisah ini. Ya, bukan tentang panjangnya waktu berkhotbah, tetapi bagaimana kita menghargai pentingnya firman Tuhan. Yang kedua, pelajaran dari kisah ini adalah jangan mengantuk saat ibadah, khususnya saat mendengarkan firman Tuhan. Ibadah kita di masa sekarang hanya 90 menit maksimal 2 jam. Tidak sampai seperti pada zaman Rasul Paulus tersebut. Ya, sampai tengah malam, bahkan sampai dini hari, entah berapa jam. Mungkin bisa menghabiskan waktu ya lebih dari 12 jam. Mungkin dari tengah hari sampai dari sore hari sampai dini hari. Nah, dengar firman Tuhan. Tentu tidak hanya mendengar firman Tuhan, tentu tidak hanya dengan telinga, tetapi juga dengan hati. Sering atau selalu orang mengantuk saat mendengarkan firman Tuhan itu sama dengan tidak menghormati Tuhan. Dan kita kehilangan berkat rohani yang besar yang terkandung di dalam firman Tuhan atau khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Untuk itu kita harus datang ibadah dengan persiapan yang baik, bukan asal datang karena rutinitas. Kita harus persiapkan tubuh harus sehat, tidur cukup, pikiran dan roh juga harus benar-benar tertuju kepada Tuhan, dan kita bisa mendapatkan berkat-Nya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan hal ini. Ketika kita beribadah, kita datang kepada Tuhan tidak dengan asal-asalan, tapi kita mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Tubuh kita segar, tidak mengantuk. Jiwa dan roh kita juga sanggup untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Sebagai ayat penutup kita baca di 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Satu ayat lagi dalam 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan anggap remeh ibadah, rajinlah beribadah dan nikmati ibadah dan rasakan berkat dari ibadah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Engkau membuka jalan bagi kami untuk bisa datang kepadamu. Dan kami boleh menghargai setiap waktu-waktu ibadah kepada Tuhan. Karena di dalam ibadah terkandung sebuah berkat yang besar ya Tuhan. Dan itu menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menjalani hidup kami di dunia. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa menghargai ibadah, menghormati Tuhan, dan kami ya Tuhan bisa menikmati berkat-berkat dari setiap ibadah yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.